Penulis rahimahullah ta'ala berkata, Al-aslu tsani, prinsip yang kedua atau landasan agama yang kedua. Kata penulis kitab Thalathatul Usul, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala berkata, prinsip Islam yang kedua adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Inilah jemaah sekalian, landasan utama yang kedua, pertanyaan yang kedua yang akan diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada hamba yang masuk ke alam kubur sebagai fitnah atau sebagai ujian yang terakhir. Barang siapa bisa menjawabnya, maka dia selamat. Barang siapa yang tidak menjawabnya atau tidak bisa menjawabnya, maka dia tidak akan selamat. Dia akan celaka. Dan jemaah sekalian, orang yang bisa menjawabnya hanyalah orang yang mengenal agama ini, mengenal Islam dengan baik, kemudian dia amalkan dalam kehidupannya. Maka insyaallah ta'ala dia akan bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, wa madinuka, apa agamamu? Jadi ini bukan ujian hafalan, tetapi ujian bagi yang memiliki ilmu dan mengamalkannya. Siapa yang tidak memiliki ilmunya dan tidak pula mengamalkannya, maka dia tidak akan bisa menjawab. Agama Islam, nikmat terbesar dalam hidup kita. Karena Allah telah menegaskan, inilah agama yang Allah ridhoi. Dan semua selainnya adalah tertolak, tidak diterima dan tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-19, Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan dalam surat Ali Imran ayat ke-85 Allah menegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agama baginya, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini yang pernah mendengarkan tentang aku, tentang dakwah yang aku serukan, tentang agama Islam yang aku bawa. Apakah dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani, kemudian dia mati sebelum beriman terhadap ajaran yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Jadi jemaah sekalian, kita pun paham Islam adalah nikmat terbesar dalam hidup kita. Dan Allah telah menetapkan di dalam kehidupan dunia ini tidak boleh ada yang kita banggakan kecuali Islam. Membanggakan negara, membanggakan tanah air, suku bangsa,
bahasa, atau membanggakan apapun yang sifatnya duniawi, itu tercela dalam syariat. Dan itu termasuk ajaran jahiliyah. Berbangga-bangga dengan suku bangsa, dengan nasab, dengan keturunan, dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Itu tidak boleh semuanya. Tidak ada yang pantas kita banggakan dalam hidup kita kecuali agama Islam yang mulia ini. Membanggakan selain itu adalah termasuk jahiliyah. Inilah nikmat terbesar dalam hidup. Karena dengan Islam, hidup kita terbimbing. Hidup kita menjadi mulia. Dan terutama dengan Islam, di akhirat kita selamat. Selamat dari azab kubur. Selamat dari azab di hari kebangkitan. Selamat dari api neraka. Dan Allah telah menegaskan, semua orang yang beragama dengan selain Islam, mereka itu adalah orang kafir, pasti masuk neraka, kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Dalam ayat yang sudah kita hafal sejak SD, surat Al-Bayyinah ayat ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari dua golongan. Golongan yang pertama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Golongan yang kedua al-musyrikin, semua orang yang menduakan Allah, menyembah kepada selain Allah, menuhankan selain Allah. Tempat mereka di neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Jadi Allah tegaskan non-muslim. Dalam ayat ini Allah tegaskan non-muslim adalah kafir. Dan tempat mereka di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Maka jemaah sekalian, kita pun semakin paham betapa pentingnya kita mempelajari Islam. Karena Islam nikmat terbesar dalam hidup kita, di dunia dan di akhirat kelak. Maka marilah kita perhatikan penjelasan penulis rahimahullah agar kita benar-benar memahami Islam, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Dan jemaah sekalian, Islam itu sendiri dari makna bahasa, dari kata aslama yuslimu islaman, yang maknanya adalah tunduk patuh atau berserah diri. Ini makna Islam secara bahasa. Kalau kita paham makna Islam secara bahasa, sudah bisa tergambarkan makna syariat. Karena umumnya pembahasan dalam syariat, makna-makna syariat itu mesti memiliki hubungan dengan makna bahasa Arab. Pada umumnya seperti itu. Jadi dengan memahami bahasa, kita sudah bisa mendapatkan gambaran apa makna syariatnya. Jadi Islam secara bahasa maknanya adalah tunduk patuh atau berserah diri. Makanya aneh kalau dikatakan Islam liberal. Ini dua kata yang bertentangan. Islam artinya tunduk patuh berserah diri, liberal artinya bebas. Suka-suka mereka, nggak mau tunduk patuh. Oleh karena itu, Islam liberal bukan bagian dari Islam sedikit pun. Itu adalah kekufuran. Jadi ini makna Islam secara bahasa. Adapun secara syariat, inilah yang akan kita bahas. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau menjelaskan, Islam itu secara syariat dapat dipandang dari dua sisi. Makna Islam secara syariat dapat dilihat dari dua sisi pandang.
Yang pertama, Islam dengan makna yang umum. Islam dengan makna yang umum. Yang kedua, Islam dengan makna yang khusus. Apa maknanya Islam dengan makna yang umum? Inilah yang dijelaskan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wa huwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu maknanya berserah diri kepada Allah, tunduk kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, dan tunduk kepada Allah dengan menaatinya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Inilah jemaah sekalian Islam dengan makna yang umum. Kalau kita perhatikan definisi ini, maka mencakup 4 poin. Islam dengan makna yang umum mencakup 4 perkara. Yang pertama, berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah. Inilah hakikat Islam. Inilah pondasi Islam. Mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata, dan menjauhi semua dosa syirik. Apa itu tauhid jemaah sekalian? Apa itu syirik? Tauhid itu maknanya ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi. Mengesahkan Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah. Apa perkara yang khusus bagi Allah itu? Ada 3. Minar rububiyyati wal uluhiyati wal asma'i was sifat. Rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Ini definisi tauhid. Maka kita berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Mentauhidkan Allah mestilah menjauhi kesyirikan. Lalu apa arti syirik? Syirik itu maknanya taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Syirik adalah kebalikan daripada tauhid. Artinya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah. Apa yang khusus bagi Allah itu? Rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Jadi ini 3 milik khusus Allah. Harus kita tauhidkan Allah. Ketika kita meyakini kekhususan ini ada pada makhluk, atau kita berikan kepada makhluk, maka itulah namanya syirik. Contoh syirik dalam rububiyah, ketika kita meyakini ada pencipta selain Allah, berarti kita tidak mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Atau ada pemberi rezeki, pemberi segala kenikmatan, pemberi segala manfaat kepada kita selain Allah, maka itu adalah syirik dalam rububiyah. Atau meyakini ada penguasa dan pengatur alam ini selain Allah, maka itu syirik dalam rububiyah. Kemudian contoh syirik dalam uluhiyah, ketika seseorang mempersembahkan salah satu ibadahnya kepada selain Allah. Dan di bab sebelumnya telah kita bahas cukup detail tentang macam-macam ibadah. Maka salah satu ibadah tersebut, apakah itu sholat, puasa, zakat, haji, begitu pula berdoa, menyembelih, atau apapun
Ketika dipersembahkan kepada selain Allah, maka itu syirik dalam uluhiyah. Kemudian yang ketiga, syirik dalam al-asma wa sifat. Contoh syirik dalam nama Allah, mereka menamakan Allah dengan Bapa. Contoh syirik dalam sifat Allah, mereka sifatkan Allah dengan sifat makhluk. Yaitu mereka katakan Allah memiliki anak. Atau sebaliknya, makhluk disifatkan dengan sifat Allah. Seperti meyakini ada makhluk yang maha tahu perkara gaib. Maka ini syirik dalam nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah sekalian, untuk bisa mengamalkan Islam, kita harus memahami tauhid dan mengenal kesyirikan. Karena Islam nomor satu adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Barang siapa tidak mentauhidkan Allah atau berbuat dosa syirik, Islamnya batal, imannya hilang. Ini dia masalahnya. Jadi gak mungkin seseorang itu menjadi muslim tanpa tauhid. Barang siapa yang tidak memiliki tauhid atau berbuat dosa kesyirikan, maka itu adalah pembatal keislaman, pembatal keimanan, dan menghapuskan seluruh amal ibadah, serta mengekalkan pelakunya di neraka kalau dia tidak bertobat sampai mati. Maka jemaah sekalian, ini yang pertama, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, tunduk kepada Allah dengan cara menaatinya. Inilah pilar Islam yang kedua, yang terkandung dalam makna Islam secara umum. Islam itu adalah ketundukan kepada Allah dengan cara menaatinya. Bagaimana cara menaati Allah? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketika seseorang tidak taat kepada Allah, apa yang terjadi pada Islamnya? Bisa jadi Islamnya hilang, atau bisa jadi pula berkurang. Kapan Islam seseorang itu hilang? Ketika dia tidak taat kepada Allah. Ketika dia menolak atau mendustakan perintah dan larangan Allah, maka Islamnya hilang. Ketika dia menolak atau mendustakan satu perintah atau satu larangan Allah. Contohnya gimana? Ada orang menolak, misalkan, kewajiban sholat. Dalam hatinya dia tidak setuju ada kewajiban sholat, maka Islamnya hilang. Atau dengan kata lain, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Seluruh ajaran Islam, apapun itu, sholat, puasa, zakat, haji, kalau dia tolak, dia tidak setuju, atau dia benci, atau dia dustakan, dia tidak membenarkan, maka hilang Islamnya. Apapun itu ajaran Islam, termasuk cara berpakaian. Seperti wanita muslimah diharuskan untuk menutup aurat dengan jilbabnya. Kalau ada wanita muslimah yang tidak setuju dengan syariat jilbab, maka Islamnya batal. Dia bukan muslim. Walaupun tadinya muslim, walaupun di KTP-nya beragama Islam, nggak ada pengaruh. Islamnya batal. Dan ini berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Dan di surat An-Nisa ayat ke-65, Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sekali-kali tidak
Demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai pemutus perkara dalam apa yang terjadi di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapati di dalam hati mereka penolakan atau ketidaksukaan terhadap apa yang engkau tetapkan. Maksudnya terhadap ajaran Islam. Dan mereka tunduk sepenuhnya. Jadi menolak satu ajaran syariat, tidak setuju dengan satu ajaran syariat, atau mendustakan, tidak membenarkannya, atau membencinya, atau mengatakan hanya cocok di Arab, di sini nggak cocok, maka membatalkan Islam. Atau hanya cocok di zaman Nabi SAW, sekarang sudah kurang cocok, atau di masa depan nggak cocok lagi, maka itu membatalkan Islam. Tidak ada Islam karena dia tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini contoh ketidaktaatan yang membatalkan Islam. Yang kedua, ketidaktaatan tapi tidak sampai membatalkan Islam, namun mengurangi kesempurnaan Islam. Contohnya apa? Berbuat maksiat. Seperti berzina, minum khamar, makan riba, korupsi, mencuri, dan lain-lain. Dia masih yakin itu semuanya adalah perbuatan yang haram, tapi dia melakukannya. Maka Islamnya berkurang, tidak batal Islamnya, tetapi dia tidak bisa dikatakan muslim yang baik atau mukmin yang baik. Dia adalah muslim yang kurang iman. Namun kalau dia katakan zina tidak haram, khamar tidak haram, maka Islamnya batal. Beda ya? Tidak taat dengan cara menolak hukum syariat dan tidak taat dengan cara melanggar hukum syariat. Bedakan dua hal ini. Tidak taat dengan cara menolak hukum syariat menyebabkan Islamnya hilang. Tidak taat dengan cara melanggar hukum syariat menyebabkan Islamnya berkurang. Jadi kalau dia katakan khamar tidak haram, walaupun dia tidak minum khamar, maka Islamnya hilang. Kalau dia minum khamar, tapi dia masih tetap yakin khamar itu haram, Islamnya masih ada, tapi berkurang. Sebanyak apapun dia minum, selama dia masih yakin, selama dia masih mengatakan khamar ini haram, maka tidak membatalkan Islamnya. Baik, jadi ini yang kedua. Islam itu bermakna tunduk kepada Allah dengan cara menaatinya. Siapa yang tidak menaatinya, Islamnya bisa hilang atau bisa berkurang sesuai dengan perincian tadi. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki. Islam itu juga berlepas diri dari kesyirikan. Berlepas diri dari dosa syirik. Berlepas diri itu maksudnya apa? Membencinya dan tidak melakukannya. Membencinya dan tidak melakukannya. Barang siapa yang melakukan dosa syirik, maka Islamnya batal. Barang siapa yang tidak membenci dosa syirik, Islamnya juga batal. Ini makna Islam yang ketiga. Atau poin yang ketiga yang tercakup dalam makna Islam. Tidak dikatakan seseorang itu muslim sampai dia membenci dosa kesyirikan dan berlepas diri dari kesyirikan tersebut serta meninggalkannya, tidak melakukannya. Kalau dia melakukan syirik, Islamnya hilang, Islamnya batal. Atau sekedar dia tidak benci terhadap dosa syirik, Islamnya menjadi batal. Tadi sudah kita jelaskan apa itu syirik. Taswiyatu ghairillahi billahi
fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang khusus bagi Allah, yaitu dalam rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Barang siapa yang berbuat dosa syirik, maka Islamnya batal. Bahkan orang yang tidak membenci dosa syirik, Islamnya juga batal. Karena jemaah sekalian, meridhoi kekafiran adalah kekafiran. Allah ingatkan di antaranya di surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang yang melakukannya. Kalau kamu duduk bersama mereka sebelum mereka melakukan pembicaraan yang lain, maka kamu seperti mereka. Jadi perhatikan jemaah sekalian, orang yang sedang mengingkari ayat Allah, mengolok-olok ayat Allah, atau menghina agama Islam, kata Allah, kita nggak boleh duduk bersama mereka sampai mereka melakukan pembicaraan yang lain. Kalau kita duduk bersama mereka, maka kita ikut menjadi kafir. Kenapa jemaah sekalian? Karena hadirnya kita di situ menunjukkan keridhaan kita. Makanya dalam ayat ini ada pelajaran bagi kita. Semua orang berbuat maksiat, nggak boleh kita ikut bersama mereka, duduk bersama mereka, walaupun kita nggak berbuat maksiat. Tapi kehadiran kita di situ menunjukkan kita ridho, setuju. Maka kita pun ikut berdosa. Kalau itu adalah kekafiran, maka kita ikut menjadi kafir. Jadi hati-hati. Membenci kesyirikan dan tidak melakukan syirik, ini adalah syarat seseorang menjadi muslim. Jadi seorang muslim itu harus betul-betul membenci dosa kesyirikan. Dan dia tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia benci terhadap kesyirikan. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, wa an yulqa finnar ahabba ilaih min yauda ilal kufri min an yauda ila kufri. Kata Nabi SAW, seseorang itu tidak akan mendapatkan manisnya keimanan sampai dilempar ke dalam api lebih dia sukai daripada melakukan perbuatan dosa kekafiran. Jadi maksudnya apa? Dia lebih benci terhadap dosa kekafiran daripada dilempar ke dalam api. Andai harus memilih melakukan dosa kekafiran dan kesyirikan atau dilempar ke dalam api, maka dia pilih dilempar ke dalam api. Saking bencinya terhadap kesyirikan dan kekafiran tersebut. Jadi ini syarat yang ketiga atau makna yang terkandung dalam definisi Islam yang ketiga, yaitu berlepas diri dari kesyirikan. Karena dosa syirik membatalkan Islam. Kemudian yang keempat, wa ahlihi, berlepas diri dari orang musyrik. Berlepas diri dari orang kafir. Jadi tidak ada ceritanya dan tidak mungkin terjadi berlepas diri dari perbuatan syirik hanya dibenci perbuatan saja, orangnya tidak. Itu nggak masuk akal. Ya, seperti ada sebagian penceramah, mereka bilang benci saja perbuatannya, orangnya jangan dibenci. Kalau begitu, jika ada orang korupsi, benci saja perbuatannya, orangnya nggak usah dipenjara. Kan perbuatannya saja yang harus dibenci, orangnya tidak. Maka jemaah sekalian, syariat memerintahkan kita untuk berlepas diri dari orang-orang musyrik. Berlepas diri dari mereka itu maksudnya apa? Tidak boleh mencintai mereka. Tidak boleh mendukung mereka. Tidak boleh bersikap setia kepada mereka. Tidak boleh bergabung dengan golongan-golongan mereka, organisasi mereka atau partai-partai mereka.
Apalagi partai yang sudah jelas-jelas visi dan misinya menolak ditegakkannya syariat. Sungguh aneh kalau seorang muslim ikut bergabung dengan partai tersebut. Tidak boleh pula tinggal di negeri mereka. Tidak boleh pula mengangkat mereka menjadi orang kepercayaan atau menjadi pejabat atau pemimpin kaum muslimin. Ini yang dimaksud dengan berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ini termasuk pokok ajaran Islam. Seseorang tidak akan menjadi muslim sampai dia berlepas diri dari orang-orang musyrik. Sebagaimana Allah perintahkan juga dalam surat Al-Maidah ayat ke-51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Wali itu artinya yang dicintai atau kawan dekat atau orang yang kita serahkan loyalitas dan kesetiaan kita, atau orang yang kita angkat menjadi pejabat, atau orang yang kita angkat menjadi pemimpin. Itu artinya wali. Semuanya itu tidak boleh. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Perhatikan jemaah sekalian, ancaman dalam ayat ini. Kalau kita menjadikan mereka sebagai wali, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Jadi Islamnya bisa hilang kalau dia tidak berlepas diri dari orang musyrik. Walaupun ulama mengatakan tingkatannya ada dua. Tingkatan hilang Islam dan tingkatan berkurang Islamnya. Jadi dia mirip dengan penjelasan poin nomor 2 tadi. Kalau nomor 1 dan nomor 3, jika tidak ada, Islamnya hilang sudah. Namun nomor 2 dan nomor 4 itu ada 2 tingkatan. Tingkatan Islamnya hilang dan tingkatan berkurang Islamnya. Apabila seseorang tidak berlepas diri dari orang musyrik atau orang kafir, dikarenakan senang dengan agama mereka atau tidak ingin melihat Islam berjaya, maka Islamnya batal. Dia kafir murtad, keluar dari Islam menjadi seperti mereka. Namun apabila dia tidak berlepas diri dari orang musyrik hanya karena sesuatu yang bersifat duniawi, contohnya dia sudah dijanjikan jabatan oleh seorang politikus Nasrani atau kafir musyrik, maka dia sudah dijanjikan jabatan, mungkin juga dia dikasih dana, dia pun membawa orang kafir ini keliling pesantren supaya diterima oleh kalangan pesantren. Pesantren-pesantren itu pun sudah dikasih dana. Jadi mereka mendukungnya bukan karena senang terhadap agamanya, bukan pula benci terhadap Islam, bukan pula tidak mau melihat syariat Islam ditegakkan, tapi hanya karena dunia. Maka itu adalah dosa besar, tidak sampai membatalkan Islam. Tapi kalau mereka mendukung dia karena mereka tidak ingin melihat Islam itu ditegakkan syariatnya, maka batal Islam mereka. Jadi ini yang keempat, tidak berlepas diri dari orang-orang musyrik menyebabkan Islamnya batal atau berkurang. Inilah jemaah sekalian 4 yang harus kita miliki agar kita menjadi seorang muslim. Menurut makna Islam dengan makna yang umum. Yang pertama, mentauhidkan Allah. Yang kedua, taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, menerima syariatnya. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan, membenci dan menjauhi kesyirikan. Yang keempat, berlepas diri dari orang musyrik. Tidak boleh mendukung mereka, tidak boleh mencintai mereka, tidak boleh bergabung dengan mereka, tidak boleh menjadikan mereka orang kepercayaan atau pejabat atau pemimpin. Tapi perlu kembali saya ingatkan jemaah sekalian, membenci orang-orang musyrik
tidak bermakna menzolimi mereka. Menzolimi mereka hukumnya haram. Jadi jangan salah paham. Ini sama sekali bukan kezoliman terhadap mereka, tapi mereka sendirilah yang berbuat zolim terhadap diri mereka sendiri dengan melakukan dosa syirik, kezoliman terbesar. Sebagaimana kata Allah, inna syirka la zulmun azim. Dalam surat Luqman ayat ke-13, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman yang besar. Adapun menzolimi orang musyrik, orang kafir, itu hukumnya haram, apalagi kalau menzolimi sesama muslim. Jemaah sekalian, kepada orang musyrik, orang kafir saja kita tidak boleh berbuat zolim. Allah ingatkan di surat Al-Maidah ayat ke-8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah kebencianmu kepada satu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka atau berbuat zolim kepada mereka. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Ini kepada orang kafir, kita harus benci mereka, kita harus memusuhi mereka, tetapi Allah melarang kita berbuat zolim kepada mereka. Bahkan orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin, wajib bagi negara, wajib bagi kaum muslimin untuk melindungi mereka. Itu ketentuan dalam syariat. Jadi kepada orang kafir saja kita nggak boleh berbuat zalim, apalagi kepada sesama muslim. Walaupun muslim itu kita anggap mungkin dia zalim, ketika dia punya jabatan dia berlaku curang, dia berlaku semena-mena, maka tetap saja nggak boleh kita zalimi dia. Apalagi kalau kita merasa berhak menentukan hukum untuknya, berhak menghukum dia menurut syariat, maka itu bid'ah. Ketika seseorang menzalimi atau melukai seorang muslim yang dia anggap bersalah, kemudian dia niat menghukumnya dengan syariat, maka itu menjadi bid'ah. Karena itu bukan hukum syariat, dan yang berhak menerapkan hukum-hukum syariat itu adalah pemerintah, bukan kita masyarakat. Jadi salahnya dua. Satu, dia terapkan hukum yang bukan hukum syariat, tapi dia anggap sebagai hukum syariat, atau dia anggap itu sebagai jihad, tapi jihadnya tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka itu adalah jihad yang bid'ah. Yang kedua, kesalahan yang kedua adalah dia bukan orang yang berhak memberikan hukuman di dalam syariat. Yang berhak memberikan hukuman dalam syariat itu adalah pemerintah, bukan kita. Jadi ini contoh orang yang merusak Islam, dan mungkin sengaja disetting untuk merendahkan Islam, menjauhkan manusia dari Islam. Jadi seakan-akan dia berjihad, penampilan Islami, padahal jihadnya tidak sesuai dengan syariat. Baik. Jadi jemaah sekalian, membenci orang musyrik di sini tidak bermakna menzalimi mereka. Inilah 4 yang terkandung dalam makna Islam secara umum. Jemaah sekalian, kenapa kita katakan Islam secara umum? Apa makna umum di situ? Maknanya adalah mencakup umat Muhammad SAW dan umat-umat terdahulu serta para nabinya. Jadi mereka semuanya adalah muslim. Para nabi terdahulu dan umat yang mengikuti mereka, begitu pula Nabi Muhammad SAW dan umat beliau, semuanya adalah umat Islam. Kenapa? Mereka punya 4 ini. Mentauhidkan Allah, taat kepada Allah, kepada syariatnya, berlepas diri dari kesyirikan, dan berlepas diri dari orang-orang musyrik. Ini dimiliki oleh umat Islam dan dimiliki pula oleh pengikut para nabi sebelum kita. Maka mereka juga muslim. Makanya di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Wahai Rabb kami,
jadikanlah kami berdua, yaitu Ibrahim dan Ismail, sebagai dua orang muslim kepadamu. Maksudnya berserah diri kepadamu. Dan dari keturunan kami, jadikanlah ummatan muslimatan lakah, umat muslim kepadamu. Jadi ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menggunakan istilah Islam atau Muslim. Jadi istilah Islam atau Muslim ini sudah dikenal pada para nabi dan umat sebelum kita, tapi dengan makna yang umum. Kalau kita mau singkatkan atau sederhanakan Islam dengan makna yang umum adalah at-ta'abbud lillahi azza wa jalla bima syara'a, beribadah kepada Allah azza wa jalla sesuai dengan syariat Allah. Itu sederhananya 4 poin tadi. Beribadah kepada Allah azza wa jalla sesuai syariat Allah yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Jadi walaupun setiap umat ini mengamalkan syariat yang berbeda-beda, tapi intinya yang mereka amalkan syariat Allah. Dan yang mereka sembah sama, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi jemaah sekalian, seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah kaum muslimin. Karena ajaran mereka sama, beribadah kepada Allah sesuai syariat Allah. Sebagaimana juga Allah tegaskan tentang dakwah seluruh para nabi dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhi tagut. Ini dakwah seluruh para nabi dan rasul, sama. Sembahlah Allah dan jauhilah sesembahan selain Allah. Dan jemaah sekalian, di zaman ini lebih penting lagi kita ingatkan manusia hal ini. Karena banyak orang mengkaburkan akidah ini. Mereka bilang semua agama sama. Padahal hanya Islam yang mengajarkan peribadahan kepada Allah. Hanya Islam yang benar-benar mengikuti ajaran seluruh para nabi. Makanya orang-orang liberal juga memunculkan istilah Millah Ibrahimiyah. Millah Ibrahimiyah, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksud mereka adalah Yahudi, Nasrani, dan Islam. Karena seluruh para nabi dan rasul yang turun atau yang diutus setelah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak keturunan beliau, yang hasilnya 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Jadi mereka ingin mengkaburkan, seakan-akan sama, dan sampai hari ini masih sama. Kalau dulu betul masih sama. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani yang menyembah Allah sesuai syariat Allah. Sekarang tidak ada lagi. Yahudi telah mempersekutukan Allah dengan Uzair. Nasrani telah mempersekutukan Allah dengan Isa. Maka jemaah sekalian, bisa kita katakan kepada orang-orang Yahudi hari ini, kamilah pengikut Nabi Musa yang sebenarnya dan pengikut Nabi Ibrahim yang sebenarnya. Bisa pula kita katakan kepada orang-orang Nasrani hari ini, kamilah pengikut Isa yang sebenarnya dan kamilah pengikut Ibrahim yang sebenarnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena seluruh para nabi dan rasul mengajarkan manusia untuk menyembah hanya kepada Allah, sementara kalian tidak lagi menyembah hanya kepada Allah. Termasuk secara khusus Allah ingatkan untuk kita dan untuk umat Nasrani tentang dakwah Nabi Isa alaihissalam dalam surat Al-Maidah ayat 72. Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Al-Masih Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, dialah Rabb kamu dan Rabb kalian. Dialah Rabbku dan Rabb kalian. Jadi jemaah sekalian,
Sebenarnya pengikut Yesus yang sejati hari ini bukan umat Nasrani, tapi umat Islam. Makanya banyak orang Nasrani yang mempelajarinya dan mengetahui hakikat ini, kemudian akhirnya masuk Islam. Karena ternyata umat Islam, mereka lah pengikut Yesus sebenarnya. Sebab itulah dakwah Yesus, dakwah seluruh para nabi. Wahai manusia, sembahlah Allah, jauhilah sesembahan selain Allah. Jadi jemaah sekalian, para nabi terdahulu adalah umat Islam yang lebih berhak mengklaim kami pengikut Musa, kami pengikut Isa. Itu bukan Yahudi dan Nasrani, tapi umat Islam yang lebih berhak mengklaim pengikut Musa atau Isa atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini sekaligus bantahan terhadap syubhat liberal. Iya. Maka jemaah sekalian, ini Islam dengan makna yang umum. Apa yang dimaksud Islam makna yang khusus? Islam dengan makna yang khusus adalah ad-dinul ladzi jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Islam dengan makna yang khusus. Islam dengan makna yang khusus, di dalamnya sudah terkandung Islam dengan makna yang umum. Tapi dia memiliki kekhususan. Apa kekhususannya? Dia adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dia adalah syariat yang telah melengkapi dan menghapuskan syariat-syariat sebelumnya yang bertentangan dengannya. Jemaah sekalian, mengapa harus kita bedakan antara Islam dengan makna yang umum dan Islam dengan makna yang khusus? Karena andai masih tersisa pengikut umat terdahulu, atau ada yang mengklaim saya pengikut Nabi Musa alaihissalam, saya pengikut Nabi Isa alaihissalam, dan dia mampu membuktikan klaimnya. Bagaimana cara dia membuktikan? Dia menyembah hanya kepada Allah, tidak menyembah Uzair, tidak pula menyembah Isa, dan dia jalankan syariat Musa atau syariat Isa. Jadi dia bisa buktikan bahwa dia adalah termasuk umat Islam dari zaman terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka jemaah sekalian, walaupun terbukti dia menyembah hanya kepada Allah dan menjalankan syariat umat terdahulu, kemudian setelah Nabi Muhammad SAW diutus dan dia tidak mau masuk kepada agama beliau, maka statusnya menjadi kafir. Paham? Dia bukan lagi orang beriman. Apalagi yang memang dari awalnya sudah nggak beriman. Jadi andai dia dulunya beriman, tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam, tidak menyembah Yesus, yang dia amalkan Injil yang asli seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dia adalah Muslim sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. Dia adalah Muslim sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi SAW diutus dan dia tidak masuk Islam, maka dia bukan Muslim lagi. Walaupun dia tidak menyembah Yesus, walaupun dia masih mengamalkan Injil yang asli. Dan sebenarnya dia juga tidak lagi mengamalkan Injil yang asli. Kenapa? Karena seluruh para nabi dan rasul, seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan terdahulu mengajarkan kepada manusia, apabila datang nabi akhir zaman, mereka harus beriman kepadanya. Jadi, kalau ada umat Nasrani tidak mau masuk Islam, maka dia bukan pengikut Injil atau Bible kata mereka. Bukan pula pengikut Nabi Isa alaihissalam. Karena dalam kitab Injil mereka diperintahkan untuk mengimani Nabi akhir zaman yang akan turun atau yang akan diutus akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Iya. Dan faktanya jemaah sekalian, ketika Nabi SAW diutus, mereka terbagi dua. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman.
Yang beriman contohnya dari kalangan Yahudi adalah Abdullah bin Salam. Beliau adalah orang alim Yahudi dahulu. Beliau tahu telah datang nabi yang disebut-sebut di dalam Taurat. Nabi yang mereka nantikan. Maka beliau pun beriman. Dari kalangan Nasrani seperti Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Begitu pula Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dulunya Majusi, kemudian masuk Nasrani, dan semua pendeta Nasrani yang beliau temui berpesan kepadanya, akan datang nanti akhir zaman, datang nabi terakhir, maka berimanlah kepadanya. Makanya Salman langsung beriman. Jadi ini contoh orang-orang yang betul-betul mengamalkan syariat umat terdahulu. Baik. Jadi jemaah sekalian, inilah makna Islam yang khusus, yaitu mengimani syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah mencakup Islam dengan makna yang umum itu tadi. Jadi tidak ada Islam, tidak mungkin menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa mentauhidkan Allah dan tanpa menaati Allah, atau tanpa berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Baik. Sampai di sini jemaah sekalian pembahasan tentang makna Islam. Kemudian berikutnya kata beliau, bil adillah. Mengenal Islam itu haruslah dengan dalil-dalil. Haruslah dengan dalil-dalil. Harus dari sumbernya yang benar. Dengan dalil yang ditetapkan dalam syariat. Apa dalil itu? Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum cukup sampai di situ. Harus sesuai dengan pemahaman generasi salaf. Inilah yang disebut dengan dalil. Kalau kita ingin mengamalkan ajaran Islam dengan benar, maka kita harus dapatkan dari dalilnya yang benar, sumbernya yang benar, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan jemaah sekalian, dua ini nggak bisa dipisahkan. Dan ketika kita berdalil, tidak ada yang lebih tinggi antara dua ini. Ini faedah penting jemaah sekalian. Al-Quran dan sunnah sebagai sumber hukum Islam, atau sumber kita beragama, atau dengannya kita berdalil, tidak ada yang lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya. Kedudukannya sama. Kenapa? Dua-duanya datang dari Allah. Jadi nggak bisa kita mengatakan, saya ikut Al-Quran saja, karena Al-Quran lebih tinggi daripada hadis. Nggak bisa jemaah sekalian. Kedudukannya sama. Dan tidak mungkin kita mengamalkan Al-Quran tanpa mengikuti hadis. Nggak mungkin. Kenapa? Karena dua sebab. Yang pertama, Al-Quran itu sendiri memerintahkan kita mengikuti hadis. Dalam banyak ayat. Contohnya, surat An-Nur ayat ke-54. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati Rasul, maka kalian akan dapat hidayah. Jadi Al-Quran menyuruh kita mengikuti hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada yang mengatakan, saya ikut Al-Quran saja, tidak ikut hadis, dia bukan pengikut Al-Quran. Karena Al-Quran menyuruh dia mengikuti hadis. Kenapa dia tidak mau ikut hadis? Ini yang pertama. Yang kedua, tidak mungkin bisa mengamalkan Al-Quran tanpa mengikuti hadis. Karena banyak sekali perintah-perintah dalam Al-Quran baru bersifat global. Perinciannya, bagaimana cara mengamalkannya, mengikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya perintah solat. Bagaimana cara solat? Tidak ada dalam Al-Quran. Ada perintah solat dalam Al-Quran, tapi rincian cara solat, begitu pula rincian waktu solat, tidak ada di dalam Al-Quran. Kita dapat itu dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau berpesan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat.
Begitu pula perintah membayar zakat. Tapi bagaimana rincian membayar zakat? Tidak ada dalam Al-Quran. Bagaimana nisab zakat? Harta apa saja yang diwajibkan zakat? Tidak ada dalam Al-Quran. Adanya dalam hadis. Juga perintah berhaji. Ada dalam Al-Quran. Tapi rincian bagaimana manasik haji? Tidak ada di dalam Al-Quran. Adanya dalam hadis Nabi SAW. Jadi dua hal ini nggak mungkin dipisahkan. Dan dalam berdalil tidak ada yang lebih tinggi. Namun yang lebih tinggi itu kalau ulama mengatakan Al-Quran lebih tinggi daripada hadis, maksudnya dari segi kemuliaan. Jelas Al-Quran kalamullah, ucapan Allah lebih tinggi daripada ucapan Nabi Muhammad SAW. Tapi dari segi sumber hukum atau dalil, maka Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Maksudnya, kita nggak boleh mengatakan, saya ambil Al-Quran. Tangan yang banyak. Jadi karena Al-Quran itu berasal dari Allah, tidak ada banyak orang Nasrani juga yang masuk Islam. Setelah mereka mempelajari kitab Injil, banyak pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Sudah banyak tambahan. Ditambah-tambahi oleh orang. Orang yang menambahi ini nggak sadar yang dia tambahi bertentangan dengan ayat yang asli. Nah, jemaah sekalian, itulah sejarahnya mengapa muncul tafsir hermeneutika. Tafsir Injil itu. Tafsir hermeneutika itu adalah tafsir Injil. Itu tujuannya apa? Supaya yang bertentangan itu ditafsirkan agar tidak menjadi bertentangan. Ditafsirkan suka-suka kita. Dipahami suka-suka kita agar kitab suci ini masih pantas disebut kitab suci. Jadi itulah jemaah sekalian sejarahnya muncul tafsir hermeneutika. Kemudian 40 atau 50 tahun yang lalu dibukalah kelas-kelas Islamic Studies di berbagai universitas di negeri-negeri kafir. Di Eropa, di Amerika, di Kanada, di Australia, di Leiden, Belanda, dan lain-lain. Yang mereka tuju untuk belajar di sini siapa? Bukan orang Nasrani di sana untuk belajar. Mereka buka program ini dan memberikan fasilitas pendidikan yang sangat bagus, beasiswa yang besar, kepada anak-anak muda kaum muslimin dari seluruh negeri. Termasuk negeri kita Indonesia, dibuat kerjasama resmi dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Diutuslah dosennya atau mahasiswanya, belajar di sana. Pulanglah mereka setelah belajar,
membawa gelar doktor, kemudian kembali menjadi dosen. Bahkan ada yang menjadi rektor. Maka disitulah awal tersebarnya pemahaman liberal. Membawa metode tafsir baru yang namanya tafsir hermeneutika. Metode tafsir Injil yang dibuat-buat oleh orang kafir, oleh orang Nasrani. Supaya kitab sucinya masih pantas dianggap kitab suci. Mereka ajarkan kepada anak-anak kaum muslimin ini, lalu mereka gunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Inilah jamaah sekalian akar sejarahnya, atau akar sebabnya, mengapa ada orang yang menafsirkan Al-Quran, tapi hasilnya justru sangat bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Seperti yang ribut kemarin, zina itu halal, kalau suka sama suka, dan gak ketahuan. Itu mereka berdalil dengan ayat tentang milkul yamin, budak. Sengaja itu nggak diterjemahkan. Mereka bilang, ini konsep milkul yamin menurut Al-Quran. Padahal kalau diterjemahkan, ini adalah konsep budak. Kalau mereka sebut budak, ketahuan. Ini penghinaan kepada wanita. Wanita merdeka disamakan dengan wanita budak. Jadi begitulah tipu daya yang coba mereka lakukan. Nah, itulah akarnya. Mengapa ada umat Islam berdalil dengan Al-Quran, tapi apa yang dia hasilkan dari penelitiannya terhadap Al-Quran justru sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Zina sudah jelas-jelas haram, dia bilang halal. Dan sebelum kasus ini, sebelum itu mereka sudah ada penelitian lain, bahkan lebih parah. Mereka sudah bikin penelitian yang lengkap dengan data-data lengkap dan segala macam lah yang kelihatan ilmiah padahal tidak ilmiah. Kemudian mereka sudah usulkan kepada DPR dan pemerintah untuk menjadi undang-undang, yaitu pernikahan sejenis. Ini bukan hal yang baru. Yang dulu malah lebih parah, pernikahan sejenis. Kan itu lebih besar dosanya daripada zina. Maka jemaah sekalian, itulah sejarahnya. Iya. Tafsir hermeneutika dari Nasrani kemudian diadopsi oleh kaum muslimin yang bersekolah di sekolah mereka, yang bukan pergi belajar bikin pesawat seperti Pak Habibie, tidak. Mereka ke sana pergi belajar Islam. Kepada siapa? Kepada orang kafir. Maka diajarkanlah metode orang kafir. Nah, Al-Quran itu nggak perlu dengan tafsir hermeneutika. Karena Al-Quran semuanya masih asli. Nggak ada yang berubah satu huruf pun. Makanya ini termasuk kekafiran golongan Syiah. Syiah itu kekafirannya sangat banyak. Di antaranya adalah tidak lagi mengakui keaslian Al-Quran. Ini adalah kufur. Kenapa? Karena Allah menegaskan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga. Bahkan makna az-zikir di sini bukan hanya Al-Quran, juga mencakup hadis. Kami yang menurunkan Al-Quran dan hadis, kamilah yang akan menjaganya, kata Allah. Makanya kalau ada orang mencoba memunculkan hadis palsu, ulama-ulama ahli hadis akan membongkar itu. Dan Al-Quran lebih dahsyat lagi. Kalau ada orang yang mencoba memunculkan ayat palsu, bukan hanya ulama, anak SD yang sudah hafal Quran, dia paham ini bukan ayat Quran. Karena Allah menjamin keaslian Al-Quran. Satu huruf pun tidak ada yang berubah. Sejak diturunkan di masa Nabi SAW sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Andai ada orang yang mencoba-coba bikin Al-Quran palsu, jangankan satu Al-Quran, satu ayat saja, atau satu huruf saja, ditambahkan pada satu ayat, satu huruf saja, langsung anak SD tahu. Ini tambahan. Anak SD yang sudah hafal Quran. Tapi yang nggak hafal walaupun sudah tua juga nggak tahu. Yang sudah hafal Quran dia pasti ngerti. Ini tambahan. Ini palsu. Inilah jemaah sekalian di antara bukti kebenaran Islam. Al-Quran dan Sunnah yang hari ini kita pelajari masih asli. Seperti yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sampai hari kiamat akan terus terjaga. Karena
ada ilmu dalam Islam yang tidak dimiliki oleh ilmu lain, oleh agama lain. Ada 3 ilmu. Ilmu Islam yang tidak dimiliki oleh agama lain. Pertama, ilmu sanad. Ini hebatnya ilmu Islam. Semua ayat, semua hadis itu ada sanadnya, bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, ilmu nasab. Ilmu nasab ini untuk membantu ilmu sanad. Untuk membantu ilmu sanad. Jadi misalkan sanadnya dari fulan, beliau mendengarkan dari fulan, beliau mendengarkan dari fulan. Fulan-fulan ini dengan ilmu nasab bisa diketahui siapa mereka. Ini tidak main-main. Ini ilmu yang dipelajari, didalami oleh para ulama ahli hadis. Kemudian yang ketiga, ilmu i'rab. Ilmu i'rab adalah cabang dari ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu. Untuk mengetahui harakat akhir sebuah kata. Jadi, kalau ada yang merubah satu harakat, maka maknanya berubah, jadi akan ketahuan. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa. Ada orang-orang sesat, mereka rubah satu harakat saja, tapi langsung ketahuan. Wa kallama Allaha Musa taklima. Jadi jangankan rubah satu huruf, hurufnya masih ada, tetap hurufnya nggak dirubah, hanya harakatnya yang dirubah. Akan ketahuan dengan adanya ilmu i'rab. Jadi Allah menjaga syariat ini, Allah menjaga agama ini, bukan menjaga begitu saja, ada sebab. Sebabnya adalah umat Islam yang belajar, mendalami ilmunya, mereka lah yang menjaga agama. Makanya para ulama dulu mengatakan, para malaikat itu penjaga langit. Sedangkan para ulama, terutama ahli hadis, adalah penjaga bumi. Karena dengan adanya agama, bumi ini terjaga. Kalau tidak ada Islam, hancur sudah bumi ini. Kalau sudah tidak ada satupun umat Islam, maka kiamat terjadi. Kiamat terjadi. Kiamat terjadi ketika sudah tidak ada di muka bumi ini satupun umat Islam. Tidak ada satupun yang mengucapkan la ilaha illallah, terjadilah kiamat. Hancur kiamat, hancur dunia. Begitu pula satu negeri, satu daerah. Kalau semua orang bermaksiat di situ, berbuat dosa, tidak ada lagi yang memperbaiki mereka, hancur mereka. Walaupun ada orang-orang soleh di situ. Maka para ulama diistilahkan sebagai penjaga bumi karena mereka menjaga syariat Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi jemaah sekalian, inilah dalil. Mempelajari Islam harus dengan dalil, harus dengan ilmu, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagaimana Nabi SAW juga menegaskan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktu bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnata rasuli. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Apabila kalian masih berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ini dilengkapi lagi dengan hadis lain. Belum cukup Al-Quran dan sunnah, namun harus mengikuti pemahaman dan pengamalan Rasulullah SAW dan para sahabat atau generasi salaf. Hadis yang lain, hadis yang masyhur, wasataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali 1, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Karena faktanya jemaah sekalian, andai ada 10 orang, semuanya mengklaim kami ikut Quran Sunnah, ternyata ada 10 perbedaan dan bertentangan, bahkan saling bermusuhan, padahal semuanya mengklaim kami mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kenapa bisa begitu? Karena mereka pahami Al-Quran dan Sunnah itu dengan pemahaman masing-masing. Asal dapat ayat, lalu mulai berbicara, menurut saya, menurut hemat saya, menurut analisa saya, rasanya kok ini maknanya begini, rasanya kok maknanya begitu. Nah ini yang bahaya jemaah sekalian. Menurut saya,
Jadi Al-Quran dan Sunnah bukan berarti kita ambil Al-Quran, kita ambil hadis, lalu kita tafsirkan sendiri, tidak. Harus merujuk kepada pemahaman salaf, pemahaman Nabi SAW dan para sahabat. Bagaimana caranya? Baca, pelajari buku-buku tafsir yang menjelaskan tentang, yang menukilkan ucapan-ucapan ulama salaf dalam memahami ayat atau memahami hadis. Contoh, tafsir At-Tabari atau tafsir Ibnu Katsir. Pelajari itu untuk memahami ayat. Jadi bukan kita pahami sendiri, tafsirkan sendiri, yang kemudian bertentangan dengan pemahaman salaf. Maka ketahuilah, semua pemahaman, semua penafsiran terhadap Al-Quran atau terhadap hadis Nabi SAW atau terhadap ajaran Islam yang bertentangan dengan pemahaman salaf, itu adalah salah. Tidak mungkin benar. Karena kalau pemahaman kita terhadap Islam bertentangan dengan pemahaman salaf, dua kemungkinan. Kita benar, mereka salah, atau mereka benar, kita salah. Dan gak mungkin kita yang benar, lalu mereka yang salah. Gak mungkin. Mustahil, secara akal sehat, gak mungkin kita yang benar, lalu mereka yang salah. Al-Quran dan Sunnah turun dengan bahasa mereka, di masa hidup mereka. Dan mereka saksikan, mereka lihat Al-Quran dan Sunnah itu datang. Dan mereka paham kenapa ayat ini turun, kenapa hadis itu muncul. Dan mereka dibina, dididik langsung oleh pendidik yang terbaik, guru terbaik, Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak mungkin kita lebih paham tentang Islam daripada mereka. Jadi Islam yang benar adalah mengikuti Islam yang asli. Sebelum muncul perbuatan-perbuatan bid'ah, sebelum muncul penambahan-penambahan atau pengurangan-pengurangan, yang masih asli seperti yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dipahami dan diamalkan dengan baik oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi ini kalimat singkat tapi penting sekali. Kata beliau, ma'rifatul Islam, mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalil. Kalau tidak dengan dalil-dalil, bukan Islam hasilnya, tapi kesesatan. Contoh jemaah sekalian, mengamalkan Islam atau menetapkan ajaran Islam berdasarkan mimpi. Tadi malam mimpi ada syekh datang, ngasih tasbih, ngasih amalan, kacau sudah agama. Kalau ditetapkan berdasarkan mimpi, nggak boleh. Itu pintu kesesatan. Begitu pula perasaan. Islam ditetapkan menurut perasaan orang. Perasaan saya kayak ini bagus, nggak mungkin ini jelek. Maka rusak Islam. Begitu pula kalau Islam ini nurut kepada amalan orang banyak. Asal orang banyak lakukan, berarti itu Islam. Rusak Islam. Belum tentu yang diamalkan banyak orang, berarti itu benar. Bahkan Allah mengingatkan kita, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan orang di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Begitu pula mengaku-ngaku, terima wangsit. Atau ini lebih parah lagi, haddatsani rabbi. Rabbku telah mengatakan kepadaku. Dia bukan seorang nabi, dia bukan siapa-siapa. Mengaku menerima wahyu. Mengaku tahu perkara gaib karena sudah jadi wali. Bahkan mereka menghina para nabi dan rasul. Mereka bilang ulama ahli hadis itu menerima ilmu dari orang-orang yang sudah wafat. Maksudnya para nabi sudah wafat, sedangkan mereka menerima ilmu langsung dari Allah yang maha hidup. Ini bohong, tidak benar. Atau hanya berdasarkan akal kita. Kita tetapkan sebagai ajaran Islam, kita anggap sebagai akal kita mampu baik dan buruk. Tapi tidak semua. Hal-hal yang akal tidak akan sanggup menjangkaunya.
Bagaimana keadaan surga? Siapa penghuni surga? Siapa penghuni neraka? Itu nggak bisa ditetapkan dengan akal. Walaupun begitu, ajaran Islam, ajaran Al-Quran dan Sunnah tidak akan pernah bertentangan dengan akal sehat. Nggak ada. Tidak ada satu ajaran Al-Quran, tidak ada satu ajaran As-Sunnah yang bertentangan dengan akal sehat. Barang siapa mengatakan ada satu ayat atau ada satu hadis tidak masuk akal sehat, maka itu tidak sesuai akal sehat. Saya ulangi. Barang siapa yang mengatakan ada satu ayat atau satu hadis tidak sesuai akal sehat, maka itu tidak sesuai akal sehat. Paham? Paham tidak? Saya ulangi lagi. Barang siapa mengatakan ajaran Islam atau satu ayat atau satu hadis bertentangan dengan akal sehat, maka ucapan itu tidak sesuai akal sehat. Kenapa jemaah sekalian? Kenapa tidak sesuai akal sehat? Karena Allah menciptakan akal kita untuk memahami Al-Quran dan hadis, untuk memahami pedoman hidup yang Allah turunkan. Nggak mungkin Allah jadikan ini bertentangan. Jadi, kalau seseorang membaca satu ayat atau satu hadis, lalu dia katakan, kayaknya nggak masuk akal, berarti akalnya korslet. Ada kabel putus, satu atau dua kabel. Akalnya udah nggak beres. Akalnya tidak sehat. Tidak. Yang sanggup kita gambarkan, maka surga lebih baik daripada itu. Yang sanggup kita gambarkan di akal kita tentang neraka, neraka lebih dahsyat daripada itu. Begitu pula tentang kaifiyah sifat Allah. Bagaimana wajah Allah? Nggak mungkin dipahami dengan akal kita. Maksudnya akal kita tidak akan mungkin bisa menjangkaunya. Kenapa? Akal kita terbatas. Jangankan berbicara tentang hal gaib. Sesuatu di tubuh kita saja, akal kita nggak ngerti. Bukan karena bertentangan dengan akal, tapi akal kita belum sanggup menjangkaunya. Contohnya apa? Ruh kita. Dapatkah akal kita mengetahui apa warna ruh itu? Bentuknya bagaimana? Tidak ada. Apalagi berbicara tentang hal gaib. Iya. Jadi, kalau kita menjadikan akal sebagai patokan dalam beragama, sementara akal kita terbatas, maka ini pintu kesesatan. Dan ini yang ditempuh oleh golongan-golongan sesat. Beragama berdasarkan perasaan, beragama ikut orang banyak, beragama karena ada mimpi, beragama karena menuruti akalnya, mana yang sesuai akal dia terima, mana yang tidak sesuai akalnya dia tolak. Maka jemaah sekalian, ini semuanya bukan dalil. Begitu pula tradisi-tradisi, itu juga bukan dalil. Justru itu semuanya penyebab kesesatan. Jadi dalil itu jelas, Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Iya. Kemudian kata Syekh, وَهُوَ ثَلَاثُ maratib. Dan Islam itu memiliki 3 tingkatan. Al-Islam wal-Iman wal-Ihsan. Tingkatan yang paling rendah adalah Al-Islam. Kemudian tingkatan berikutnya yang lebih tinggi adalah Al-Iman. Kemudian tingkatan berikutnya yang paling tinggi adalah Al-Ihsan. Wa kullu martabatin laha arkanun. Dan setiap rukun, setiap tingkatan memiliki rukun. Islam ada 5 rukunnya, iman ada 6 rukunnya, ihsan rukunnya 2. Rukunnya 1, tapi terdiri dari 2 bagian. Jadi inilah Islam. 3 tingkatannya, masing-masing memiliki rukun tersendiri. Inilah pembahasan kita berikutnya. Insya Allah kita lanjutkan di
waktu tidak mencukupi, insya Allah kita lanjutkan di pembahasan yang akan datang. Pembahasan tentang tingkatan agama yang pertama, al-Islam, masuk rukun Islam yang pertama. Iya. Bismillah. Bagaimana sikap kita yang baru berhijrah ini? Masih mempunyai sahabat yang kita tahu masih melakukan maksiat. Sudah dinasihati namun tetap belum berubah. Apakah harus kita tinggalkan dan tidak berteman dengannya, padahal dia baik sekali dan sudah bersahabat sejak kecil? Yang pertama, teruslah berdakwah kepadanya dan ajak dia hadir di majelis ilmu. Pinjamkan dia buku-buku agama, perdengarkan kepadanya kajian-kajian Islam, dan doakan semoga dia dapat hidayah. Yang kedua, tidak boleh lagi menjadikannya sebagai teman dekat. Teman biasa boleh, teman dekat tidak boleh, karena Nabi SAW mengingatkan kita, Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung pada sahabat dekatnya, sahabat karibnya. Maksudnya bagaimana akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Sahabat karibnya memberikan pengaruh yang sangat besar. Maka Nabi SAW menyuruh kita, falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah setiap kalian memilih siapa yang dia jadikan sahabat dekat. Dan ketika kita meninggalkan sahabat dekat kita karena dia suka berbuat dosa karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan sahabat yang lebih baik. Dan itulah termasuk pengorbanan karena Allah. Jadi jadikan teman biasa saja, jangan jadikan sahabat dekat, dan tetap kita berusaha memberi nasihat kepadanya. Ya. Mohon jelaskan surat Al-Maidah ayat 72, pengikut Nabi Musa yang tadi Ustaz jelaskan. Maksudnya itu Nabi Isa. Ucapan Nabi Isa alaihissalam Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat 72. Wa qala al-Masihu ya bani Israil ibudullaha rabbi wa rabbakum. Al-Masih Isa bin Maryam berkata, wahai bani Israel, sembahlah Allah, Robku dan Rob kamu. Jadi pengikut Yesus sebenarnya hari ini adalah umat Islam. Karena umat Islam yang mengamalkan perintah Yesus. Sembahlah Allah, Robku dan Rob kamu. Kalau mau jadi pengikut Yesus yang sejati, masuklah ke dalam agama Islam. Sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Mengajarkan umatnya untuk menyembah Allah. Kemudian mereka rubah menjadi penyembahan terhadap Uzair. Mereka bilang seperti ucapan umat Nasrani, Uzair anak Allah. Musa juga mengajarkan umatnya menyembah kepada Allah. Maka kita umat Islam pengikut Musa yang sebenarnya. Makanya ketika orang-orang Yahudi, katanya mereka mengagungkan hari Asyura. Karena hari itu hari diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Firaun. Maka Nabi SAW mengatakan, kita lebih berhak untuk mengagungkan hari itu. Karena kita pengikut Musa sebenarnya, bukan mereka. Iya. Jadi kalau mereka betul-betul mengikuti Nabi Musa alaihissalam, harusnya mereka masuk Islam. Bagaimana dengan konteks bekerja dengan non-muslim? Apakah dikategorikan dapat mengurangi keislaman seseorang? Bekerja dengan non-muslim, kalau itu perusahaannya milik umat Islam, kebetulan ada non-muslim di situ, ya tidak masalah. Maksudnya tidak mengurangi keislaman kita. Sama saja dengan jual beli dengan orang kafir, boleh hukumnya dalam syariat. Justru yang memboikot produk orang-orang kafir, ini yang perlu dalil. Ini yang justru berbahaya, karena dia seperti mengharamkan yang halal. Halal kita jual beli dengan orang kafir. Iya. Tapi kalau maksudnya di sini pemilik perusahaan adalah orang kafir, maka bagaimana hukum bekerja padanya? Kata para ulama ada dua kondisi. Yang pertama,
kondisi kita dihargai, dihormati, dimuliakan di perusahaan itu. Karena kita tenaga ahli. Atau apalah yang dimuliakan di situ. Maka boleh. Tidak masalah. Tetapi kalau dalam kondisi yang kedua, kita dihinakan. Contohnya apa? Jadi office boy. Nggak boleh. Ya. Kotoran dia kita bersihkan. Kita layani dia, ambil makanannya, minumannya. Nggak boleh. Itu merendahkan diri kita di hadapan orang kafir. Padahal dia rendah, hina. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu seburuk-buruk makhluk. Kenapa kita merendahkan diri kita di hadapan dia? Hanya demi beberapa rupiah. Yang bisa juga kita dapatkan dari tempat lain. Jadi dalam kondisi kita dihinakan tidak boleh. Itu termasuk loyalitas kepada mereka. Apalagi disuruh beli makanan yang haram. Ya, suruh beli babi, suruh beli khamar, naudzubillah. Saya mengetahui ada larangan laki-laki dan perempuan non mahram dilarang bersentuhan, dan saya ingin patuh terhadap larangan ini. Tapi kadang di lingkungan kerja saya, kadang berjabat tangan dan bingung bagaimana menghindarinya. Terutama juga atasan saya non muslim. Nah ini dia. Tapi di sisi lain mereka tidak mengganggu saya beribadah. Mohon nasihatnya Ustadz untuk hal-hal ini, agar saya bisa lebih teguh untuk menghindari jabat tangan dengan non mahram. Ya, saya ingatkan lagi tentang hukum bekerja dengan orang kafir tadi. Kemudian yang kedua, mudah saja, salam aja seperti orang Sunda kan, nggak harus bersentuhan. Iya, kalau dia kasih tangannya, ya kita begini saja, jangan sampai bersentuhan. Kalau dia lawan jenis, ya. Dan umumnya mereka sudah ngerti, sudah paham. Oh dia Muslim, ajaran agama Islam memang begitu. Iya. Masalahnya kita nggak enak, iya kan? Itu menunjukkan lemahnya iman kita. Sama makhluk kita nggak enak, tapi berani membuat Allah murka. Bagaimana ceritanya? Itu kan lemah iman namanya. Nggak usah peduli. Rizki kita Allah yang berikan, bukan dia. Allah yang berikan rizki kita. Jadi tidak harus bersentuhan untuk bersalaman. Apakah termasuk keluar dari keislaman apabila seorang muslimah bekerja di luar rumah dan dia menyukainya? Bagaimana jika alasannya karena membantu perekonomian keluarga atau orang tua, ataupun alasan berdakwah? Kalau keluar rumah kemudian bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan, maka tidak boleh. Itu maksiat, tapi bukan termasuk pembatal keislaman. Iya. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, tinggallah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Boleh keluar, asal tidak melanggar syariat. Dan ada perlu keluarnya. Bagaimana cara mentauhidkan Allah dengan benar, dan amalan zikir apa saja yang berkenaan dengan tauhid dalam kehidupan sehari-hari? Jemaah sekalian, seluruh zikir yang kita baca itu tauhid. Subhanallah. Semua yang kita baca, mulai dari doa mau tidur sampai doa bangun tidur, seluruh doa beraktivitas, itu tauhid isinya. Makanya pahami baik-baik apa yang kita baca. Pelajari penjelasan-penjelasan para ulama. Ada buku Hisnul Muslim, ya kan? Hisnul Muslim min adhkaril kitab was sunnah. Doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah yang ditulis oleh Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Nah, beliau juga punya syarahnya. Coba cari bukunya. Syarah beliau sendiri yang tulis. Penjelasan makna Hisnul Muslim. Doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah. Semua doa itu tauhid. Semua zikir dan doa yang kita baca, semuanya adalah tauhid. Penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal, bergantung hati kepada Allah. Bermohon hanya kepada Allah. Tidak menghamba kepada selainnya, tidak bergantung hati kepada selainnya, tidak bermohon kepada selainnya. Apakah di dunia ini kelak yang berdiri kepemimpinan Islam yang akan terjadi kelak seorang khalifah
Dari golongan Hashimiyah, apa benar? Iya, Imam Mahdi. Imam Mahdi. Insya Allah kita akan sampai di bab itu suatu hari. Pembahasan tentang Imam Mahdi. Hadis-hadis sahih. Beliau adalah pemimpin umat Islam sebelum kedatangan Nabi Isa alaihi salam. Iya. Di masa kepemimpinan beliaulah keluar Dajjal. Tapi perlu saya ingatkan jemaah sekalian, itu ramalan-ramalan ngawur semua. Ada yang bilang sekarang sudah 39 tahun Imam Mahdi, berarti setahun lagi 40. Itu semuanya tidak ada dalilnya. Itu berbicara tanpa ilmu. Hati-hati. Jangan antum lihat ustadznya viral ngetop di YouTube, di Facebook, berarti dia benar. Jangan sembarang. Kita harus pahami dalilnya. Tidak ada dalil yang memastikan kapan munculnya Imam Mahdi, tahun berapa. Apalagi sudah sampai mengklaim umurnya sudah 39. Ada pula yang mengatakan sekarang dia masih anak-anak. Sudah mulai gede katanya. Ya. Itu semua mengada-ada. Tidak ada yang bisa memastikan. Itu termasuk perkara gaib masa depan. Nggak ada yang bisa memastikan fulan ini dia akan menjadi Imam Mahdi. Tidak ada. Walaupun kalau dilihat silsilah keturunannya, betul, dia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dari Fatimah, dari Al-Hasan. Tapi orang-orang Syiah mengatakan dari Al-Husain. Tapi dalil-dalil menunjukkan dia dari Al-Hasan. Dan Nabi SAW juga mengatakan namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Berarti beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Tapi kan mudah saja bikin penamaan itu. Anaknya Abdullah, namanya cucunya Muhammad. Kan bisa dibikin. Artinya apa? Kita nggak bisa memastikan Muhammad bin Abdullah yang inikah yang akan menjadi Imam Mahdi? Itu perkara gaib. Itu perkara gaib. Jadi itu termasuk mengada-ada, mengklaim Imam Mahdi. Ada yang lebih parah lagi. Dia mengaku ketika dia ke Makkah, dia dapat tugas untuk mengejar para pengikut Dajjal. Sekarang orangnya ada di Surabaya atau di Jawa Timur ya, perempuan. Ya. Dan dia adalah dukun sebenarnya. Ada videonya yang viral itu saya dikirimi. Jadi dia mengaku ketika pergi ke Makkah dapat tugas mengejar pengikut Dajjal. Kemudian sambil dia meruqyah dan dia mengatakan, "Kamu pengikut Dajjal kan?" Jinnya bilang, "Iya." Ini kan mengada-ada. Ya. Ada pula yang mengatakan Dajjal sudah muncul, sudah mulai gede, tapi matanya masih normal. Nanti kalau matanya sudah nggak normal, baru jadi Dajjal. Ini bertentangan dengan hadis. Nabi SAW pernah mengabarkan di zaman Nabi SAW Dajjal sudah ada di sebuah pulau, sudah besar dan terikat. Nanti datang satu hari dia akan terlepas. Iya. Jadi ramalan-ramalan itu semua mengada-ada. Hati-hati. Ramalan-ramalan tersebut kalau tidak ada dalilnya tidak perlu kita anggap. Dan berhati-hatilah. Iya. Yang paling penting bagi kita adalah mempelajari Islam seperti yang Nabi SAW dan para sahabat contohkan kepada kita dan kita amalkan. Nggak usah terlalu difikirkan kapan muncul Imam Mahdi. Yang diwajibkan kepada kita adalah belajar dan amalkan. Kemudian ajarkan kepada keluarga kita pertama sekali dan seterusnya. Iya. Saya seorang karyawan, terkadang diajak rapat oleh atasan di tempat atau restoran yang ada menyediakan khamar. Terkadang saat datang ke tempat rapat kami tidak tahu kalau tempat atau resto tersebut non halal.
Apa yang harus saya lakukan dalam kondisi demikian? Apakah saya harus menolak masuk atau pura-pura dan pergi meninggalkan tempat? Pertama, kita pastikan dulu restorannya. Seharusnya mereka tahu hukum dalam syariat. Dan kita harus menjelaskan kepada mereka supaya nanti mereka ngerti, paham. Ini yang paling penting. Orang-orang non-muslim itu kan mereka harus toleransi terhadap Islam. Harus toleransi terhadap agama Islam. Iya. Jadi katakan kepada mereka, mohon maaf, saya nggak bisa ikut dalam rapat itu kalau di tempat khamar disediakan atau dijual atau diminum di situ. Iya. Jadi mereka harus mengerti, harus paham. Dan ketika kita sudah datang di situ dan ternyata ada khamar, yang paling bagus ya terus terang saja. Dan saya rasa mereka akan maklum. Dan memang mereka harus toleransi. Kalau kita menyampaikan yang sebenarnya, bahwa menurut ajaran Islam, saya tidak boleh masuk ke tempat-tempat meminum khamar seperti ini. Ini itu yang harus kita lakukan, yang paling baik. Intinya, apapun alasannya, yang penting tinggalkan tempat itu. Tapi alasan yang terbaik, sampaikan dengan terus terang kepada mereka. Saya sebagai muslim tidak boleh hadir di tempat seperti ini, karena itu namanya meridhoi kemungkaran. Iya. Bagaimana dengan kondisi kaum muslimin saat ini yang banyak difitnah sebagai teroris, sering jadi korban? Itu kan sudah dari dulu, dari zaman Nabi Muhammad SAW. Difitnah dengan berbagai macam fitnah. Begitulah, kalau mau menjadi seorang muslim, akan ada ujian dan cobaan. Semakin besar ujian itu, semakin besar pahalanya. Dan ketahuilah jemaah sekalian, semua celaan, semua tuduhan, semua perbuatan buruk orang kepada kita, tidak membahayakan kita. Tidak membahayakan kita. Yang membahayakan kita adalah jika kita meninggalkan ajaran yang benar karena takut dimusuhi orang, takut dibuli, dicela orang. Perhatikan hadis Nabi SAW. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum zahirun. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tetap teguh di atas kebenaran, selalu ditolong oleh Allah, tidak membahayakan mereka orang yang memusuhi mereka, merendahkan mereka, dan menyelisihi mereka, sampai datang ketentuan Allah, yaitu hari kiamat, dan mereka tetap mendapatkan pertolongan. Jadi nggak membahayakan kita selama kita berpegang teguh dengan ajaran yang benar. Saat ini wabah handphone, laptop, Mac adalah penyakit kecanduan. Apakah ini termasuk syirik? Karena lebih mendahulukan alat-alat tersebut daripada perintah Allah, dan bagaimana solusinya? Kalau memalingkan dari agama, karena dunia, maka itu syirik kecil. Itu syirik kecil. Gara-gara cinta dunia, kesibukan dengan dunia, lalu memalingkan kita dari agama, memalingkan kita dari perintah-perintah Allah. Seperti contohnya apa? Sholat terlambat, gara-gara main HP dan seterusnya. Iya. Tapi kalau nggak sholat sama sekali, maka itu kufur. Karena meninggalkan sholat adalah kekafiran. Bukan masalah gadgetnya, tapi meninggalkan sholatnya yang kufur. Iya. Ya, solusinya tidak ada lain kecuali menguatkan keimanan. Itu kan bisa dijadikan kebaikan juga. Kalau orang imannya kuat, dia belajar, dia menuntut ilmu, maka barang-barang itu berubah menjadi kebaikan baginya. Bagaimana kalau dahulu kala saya sempat bersentuhan dengan syirik? Karena saya berpikir tetap meminta kepada Allah, tapi perantara syirik. Bagaimana? Ya, syirik. Maka solusinya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pertanyaannya mirip tadi.
Bagaimana yang masih menghadiri peringatan kematian, misal 40 hari, apakah termasuk syirik? Tidak, itu bid'ah tapi bukan syirik. Saya memiliki teman yang suka mengolok-olok syariat agama Islam dan mengatakan yang mengikuti sunnah itu lebay. Apakah dia sudah kafir? Iya, dia kafir. Ingatkan dia. Mengolok satu ayat adalah kekafiran. Bacakan surat At-Taubah ayat 65-66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok, kalian hina, kalian jadikan bahan candaan, bahan stand up komedi? Tidak usah kalian cari-cari alasan, karena kalian sudah kafir setelah beriman. Jadi yang mengkafirkan dia, Allah langsung mengkafirkan. Dan siapa yang dikafirkan pertama sekali dalam ayat ini, jemaah sekalian? Orang yang ikut berjihad bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat ini turun di saat perang Tabuk, di perjalanan perang Tabuk. Ini peserta jihad, lalu dia menghina Nabi Muhammad SAW. Maka dengan sebab itu Allah turunkan dia sudah kafir. Apalagi orang sholat saja tidak. Jadi ini mujahid, murid Rasulullah SAW, belajar Islam langsung kepada Nabi SAW, menjadi kafir gara-gara memperolok-olok beliau. Apalagi yang zaman sekarang. Maka hati-hati, ingatkan dia dengan ayat ini, At-Taubah 65-66. Tidak mau sholat di depan umum dengan alasan apa ini? Takut ria. Gimana cara menasihatinya? Ingatkan kepadanya, sholat berjamaah bagi laki-laki wajib. Bagi laki-laki wajib. Iya. Dan cara menghilangkan ria bukan seperti itu. Tapi dengan cara meluruskan niat. Membuang keinginan dipuji orang. Itu cara meluruskan niat. Tetapi kalau ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, memang lebih afdal tersembunyi. Lebih afdal tersembunyi. Seperti kita bersedekah. Bersedekah sunnah. Lebih afdal tersembunyi. Nggak usah diumumkan. Tapi kalau yang sifatnya wajib, yang harus terlihat, yang mau tidak mau harus kita lakukan, walaupun terlihat. Contoh bagi laki-laki, sholat berjamaah di masjid. Maka nasihati dia, cara menghilangkan riya bukan itu. Itu tipuan setan, supaya laki-laki tidak sholat di masjid. Tapi kalau dia masih sholat di rumah, maka sholatnya sah walaupun dia berdosa. Apakah tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat berkaitan satu sama lain? Dan jika salah satu tauhid di atas tidak dijalankan, tauhidnya belum sempurna. Apakah tauhidnya belum sempurna? Bukan belum sempurna lagi, hilang tauhidnya. Kalau dia tidak memiliki tauhid rububiyah, walaupun dia punya uluhiyah dan asma wa sifat, hilang tauhidnya, bukan tidak sempurna. Kalau tidak sempurna, artinya kan dia masih muslim. Kalau dia tidak memiliki uluhiyah, punya rububiyah, seperti musyrik jahiliyah. Orang musyrik jahiliyah punya tauhid rububiyah, tapi nggak punya tauhid uluhiyah. Tapi banyak orang yang mengaku muslim hari ini, rububiyah dan uluhiyah dia tidak punya. Subhanallah. Jadi bukan hanya tidak sempurna, tapi hilang tauhidnya kalau tidak memiliki salah satu dari 3 tauhid ini. Kita harus membenci kesyirikan dan pelaku syirik. Bagaimana dengan pelaku bid'ah? Bid'ah itu ada 2. Bid'ah yang sampai tingkat kesyirikan. Bid'ah sekaligus syirik. Bid'ah sekaligus syirik. Maka kita membenci bid'ah itu seperti membenci kesyirikan. Seperti membenci kesyirikan. Ya, contohnya, bid'ah sekaligus syirik, berdoa kepada selain Allah, kepada para wali yang sudah wafat. Itu bid'ah sekaligus syirik. Kemudian bid'ah yang tidak sampai tingkatan syirik. Ya seperti peringatan kematian 3 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya. Itu bid'ah tapi bukan syirik.
berarti orangnya masih muslim. Maka kita cinta kepada dia sekadar keislamannya, sekadar iman dan takwanya, dan kita benci kepadanya sekadar perbuatan bid'ah atau maksiatnya. Dan inilah namanya keadilan. Dan inilah yang disebut cinta dan benci kepada Allah. Kesimpulannya, manusia terbagi tiga. Pertama, yang kita cintai sepenuhnya. Tidak boleh ada benci kepada mereka. Siapa mereka itu? Para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Yang kedua, yang kita benci sepenuhnya, tidak boleh ada cinta sedikit pun kepada mereka, yaitu orang-orang kafir. Yang ketiga, kita cinta di satu sisi dan kita benci di sisi yang lain, yaitu orang-orang muslim yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa atau bid'ah yang tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekafiran. Maka kita cinta kepada dia sekadar keislaman dan ketakwaannya, dan kita benci sekadar maksiat dan dosanya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.